Serigala Terakhir, sebuah cerita gangster Indonesia berlanjut di musim kedua serialnya. Sekarang kita sudah bersama dengan sutradara Tommy Dewo dan aktris Hana Al-Rashid yang berperan sebagai Aryati, istri dari pemeran utama yakni Alex yang diperankan oleh Abimana Aryastia. Kita langsung sapa. Halo Mas Tommy, halo Hana. Halo semua. Hai. Terima kasih para narasumber sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Pertama saya akan ke Mas Tommy. Mas Tommy, seperti apa cerita dalam musim kedua ini? Ada sesuatu yang membuat orang memang harus menyaksikan tidak? Sesuatu hal yang unik begitu? Di season kedua ini kita coba memperluas dunia Serigala Terakhir ya. Jadi pasti banyak konflik baru, pasti banyak karakter baru juga, dan pasti juga permasalahannya yang dihadapin sama Alex juga makin kompleks di sini. Ini kan kalau kita lihat kan pemilihan pemainnya ini dibintangi para pemain lama ya, seperti Abimana, kemudian Revaldo, ada juga ini Hana Al-Rashid yang sudah bergabung juga malam hari ini di musim kedua, juga dimeriahkan oleh nama-nama baru seperti ada Wulan Guritno, ada Lukman Sardi, Ganindra Bimo, dan Hana Malasan. Mengapa? Apa alasannya memilih mereka? Ya alasannya sih karena satu ya kemampuan acting mereka ya bagus semua ya. Dua ya kita butuh begitu banyak karakter di season kedua ini, dan saya rasa mereka tuh bisa mewakili untuk memainkan karakter-karakter ini karena mereka kan punya presence yang kuat di screen ya. Itu sih. Punya karakter yang kuat. Saya akan ke Hana. Hana, Anda disebut bahwa menjadi salah satu pemain yang dipilih karena punya karakter yang kuat. Dan Anda memerankan istri ya dari karakter utama Alex yang diperankan oleh Abimana. Ada kesulitan sendiri atau tidak dalam memerankan karakter ini? Kemudian bagaimana cara Anda untuk mendalami karakter ini? Sebenarnya saya memang termasuk salah satu karakter yang sudah ada di season pertamanya. Memang cerita Aryati dan Alex ini sudah dari season 1. Jadi di season kedua ini sebenarnya nggak ada kesulitan lagi karena memang chemistry udah dibangun sama Abi, apalagi dengan anak kami di dalam series ini yang diperankan sama Nikita. Gampang sih emang. Enaknya season 2 ini justru karena makin banyak aktor keren yang gabung dan makin banyak yang yang benar-benar mau fight untuk syutingnya berhasil dan season ini jadi bagus gitu. Jadi semua benar-benar mau dari yang pemain lamanya dari season 1 ataupun yang baru, semua benar-benar pengen memberikan kemampuan aktingnya yang terbaik, kemampuan actionnya juga yang terbaik supaya season 2 ini bisa lebih pecah lagi daripada season yang pertamanya. Artinya nanti akan ada pengembangan karakter yang akan disaksikan di setiap episodenya ya, Hana? Iya, jadi karena penulisan Tommy yang juga keren banget, sebenarnya season ini cukup character driven ya gitu. Yang mungkin sedikit berbeda dari series yang lain yang ada di Indonesia gitu. Dengan setiap karakter kita sepanjang 8 episode akan lihat begitu banyak kompleksitas dan drama dan intrik politik di antara semua orang ini, dan setiap karakter itu memang diberi ruang untuk menunjukkan lapis-lapis yang berbeda gitu, berlayer karakter mereka gitu. Jadi pengen menunjukkan bahwa ya orang baik sebenarnya juga bisa didorong untuk menjadi jahat, orang jahat sebenarnya juga ada sisi baiknya. Sebagai manusia kita semua kompleks dan kadang kita harus bertahan hidup aja dengan keadaan di sekitar kita gitu. Jadi karakter di season 2 ini makin menarik justru, dan karena sekarang episodenya juga lebih banyak, ada 8 episode, diberi waktu yang panjang dan enak nih untuk benar-benar jatuh cinta sama karakter-karakter di season 2 ini. Penuh dengan kompleksitas. Tommy, ini ketika bicara soal kompleksitas saya juga akan tanya mengenai kendala-kendala. Adakah kendala berarti selama membuat serial musim kedua ini? Dari menulis sih sebenarnya udah ada kendala ya, cuman ya emang untuk membuat sebuah cerita yang menarik itu emang perlu banyak riset dan banyak banyak baca sih, banyak coret-coret juga gitu. Kalau syutingnya sih karena saya merasa semua pemainnya total di sini ya, mereka ngasih yang paling baik buat seriesnya. Kendalanya tuh bukan dari mereka gitu, tapi lebih ke cuaca, lebih ke faktor teknis gitu sih sebenarnya. Tapi ya itu kan hal yang biasa ya dalam proses produksi film ya.
Itu sih. Hanya masalah-masalah teknis. Tommy, kalau kita lihat ya dari ceritanya ini sangat relate sekali dengan masyarakat Indonesia. Seperti apa Anda melihat, senyata apa series kedua ini supaya pesannya bisa sampai ke penonton? Sebenarnya kalau senyata apa ya, kebetulan waktu itu saya lebih banyak baca berita sih ya, untuk gali idenya. Saya banyak baca berita, banyak nonton film juga, banyak nonton dokumenter juga gitu. Jadi mungkin itu yang akan kelihatan nanti gitu. Kalau misalnya seorang manusia tuh nggak ada hitam putihnya gitu. Tapi ya kayak tadi Hana udah sebut ya, kita cuman berusaha survive aja gitu. Apa sih yang perlu ditempuh untuk tujuan ini berhasil, itu sih sebenarnya. Ini juga film merupakan series yang menggambarkan soal laga. Ini kalau kita bicara soal laga, ini berlaga, berakting laga. Saya akan ke Hana. Hana punya persiapan khusus nggak sih sebelum memulai syuting? Apalagi kalau ini kan mungkin kalau kita lihat prosesnya cukup rumit ya. Kalau untuk saya sendiri, karakter Aryati untungnya tidak ada action laganya, lebih banyak dikejar-kejar preman aja sih. Cuman kalau memang ya? Dari yang lain-lainnya, lari-larinya paling stretching dulu gitu. Cuman kalau yang lain-lainnya memang sempat ada latihan untuk sekitar 6 minggu ya Tommy. Di mana memang latihannya intens dengan koreografer, dan di lokasi syuting pun selalu ada armory yang hadir, ada anak-anak stunt yang hadir gitu. Semuanya dibuat sangat kondusif, karena sebenarnya yang paling menarik dari Serigala Terakhir ini bahwa kita syuting di lokasi yang benar-benar real gitu, nggak ada yang di studio. Jadi kadang memang kondisi di lapangan harus disesuaikan juga dengan adegan actionnya untuk menjaga keamanan, untuk menjaga safety. Tapi memang semuanya dijalankan dengan sangat serius, karena memang dari season 1 udah diciptakan working environment yang sangat aman dan happy. Jadi menjalankan yang kedua di mana ada lebih banyak action lagi yang gokil, tapi semuanya happy dan kerja di environment yang sangat nyaman dan aman. Nah, ini dilakukan proses syutingnya tidak di studio, artinya di tempat yang real begitu. Boleh kasih bocoran nggak Hana? Kira-kira adegan yang paling Hana ingat selama proses syuting? Kita ada satu lokasi, justru lokasi yang penuh dengan preman beneran gitu sebenarnya gitu. Dan bahkan walaupun kami berada di situ disambut dengan sangat baik oleh preman setempat, bahkan ada yang ikut jadi cameo ya kalau nggak salah gitu. Tapi itu sebenarnya esensi dari Serigala Terakhir itu menjadi sangat real dan otentik, justru karena kami memang, atau Tommy justru, bukan gue, Tommy yang memilih lokasi yang memang sangat real, yang memang warna dan tekstur dan segalanya ya memang seperti apa yang kita pikir soal hidup keras di jalan gitu. Jadi itu sih yang paling berkesan, satu lokasi di mana memang kita seminggu di situ yang penuh dengan gangster-gangster, tapi ngobrol-ngobrol juga sama mereka, seru-seru juga, dan jadi ngerasa bahwa iya yang kita jalanin di sini selain cerita yang otentik, tapi juga lokasi yang otentik. Jadi semoga penonton akan melihat itu dan akan makin percaya dengan dunia yang sedang kami ciptakan lewat Serigala Terakhir. Tempatnya otentik, bahkan ngobrol-ngobrol juga dengan gangster di lokasi syuting. Tommy, terakhir, ini pesan apa sih yang sebenarnya mau disampaikan dari serial ini kepada masyarakat dan juga yang menonton? Pesan sih banyak sebenarnya ya, karena setiap karakter yang ada tuh akan mewakili beberapa individu gitu. Maksudnya nggak ngusung satu karakter aja di sini gitu. Tapi ya kalau misalnya ada pesannya, mungkin kalau emang kita mau jadi orang yang lebih baik, itu emang harus diperjuangkan sih. Itu sih, karena banyak hal yang dalam hidup kita bisa kebawa gitu untuk jadi nggak baik gitu ya. Emang kalau untuk baik ya harus diperjuangkan, itu sih kalau dari saya ya waktu menulis. Waktu nulis begitu ya. Kalau Hana, seperti apa Hana? Pesan yang ingin disampaikan melalui karakter Anda? Saya nggak tahu, kalau maksudnya dari karakter saya sih soal keluarga sih, bahwa keluarga adalah semuanya sebenarnya gitu untuk karakter Aryati. Tapi
di season kedua ini kita juga ngomongin keluarga dari berbagai aspek sebenarnya. Keluarga yang kita memang lahir dari keluarga ini, atau keluarga yang kita pilih, kelompok atau apa, atau misalnya keluarga institusi pekerjaan seperti Denpator yang mewakili penegak hukum di sini. Jadi family dan memperjuangkan berjuang demi keluarga itu menjadi salah satu aspek yang cukup berasa sih di season 2 ini gitu. This idea of family dan fighting for your family. Baik, pesan-pesan positif tentunya diharapkan bisa disampaikan dan bisa diterima juga oleh para penonton. Sukses terus untuk Tommy Dewo dan Hannah Al Rashid untuk karya-karya berikutnya. Semoga sukses selalu. Terima kasih.